Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alayhi salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahului dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita masuk kepada ayat ke-183 dalam kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang akan kita bahas malam ini berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seruhan kewajiban puasa ini datangnya nomor 3 dalam kutiba-kutiba sebelumnya. Pertama berkaitan dengan kutiba alaikumul qisas, berkaitan dengan hukum qisas. Berikutnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, berkaitan dengan hukum wasiat. Berkaitan dengan jiwa yang dibunuh. Berkaitan dengan harta dalam hukum warisan. Setelah membicarakan itu baru membicarakan ibadah yang berbentuk puasa. Karena memang ibadah itu yang kita lakukan pada Allah ada 2.
Ada bentuk ibadah yang antara kita dengan Allah, hubungannya langsung dengan Allah. Salat, puasa. Ada ibadah yang hubungannya antara kita dengan sesama kita. Berkaitan utang piutang, berkaitan harta, berkaitan saling menghormati, menjaga kehormatan orang, menghargai yang lebih tua, berbelas kasih kepada yang muda, menjaga amanat dan semacam itu. Ini bentuk-bentuk ibadah. Sementara dalam Al-Quran kedua-duanya ditekankan oleh Allah, sehingga tidak boleh orang cuma menjaga sholatnya, menjaga sholat puasa sunnahnya, sholat puasa sunnahnya, sholat sunnah tahajudnya dan semuanya, tapi mengganggu tetangga, tetapi kerjanya menipu orang, tapi dititipi sesuatu berkhianat. Enggak. Yang memerintahkan kita sholat sama yang memerintahkan kita untuk menghargai tetangga dan menghormati tetangga. Maka tidak boleh dipilah-pilah hukum itu. Bahkan ada hubungan antara kita dengan Allah dalam bentuk ibadah, itu pun kelak gak diterima oleh Allah kalau kita tidak jaga hubungan kita dengan sesama kita. Karena itu kemudian bukan kita remehkan antara kita dan Allah, tidak, harus kita pegang sholat dan lainnya. Tetapi apabila ada kekeliruan dan kekurangan atau perbuatan dosa dari kita ketika melaksanakan hal-hal yang berhubungan hukum-hukum antara kita dengan Allah, itu ketika kita minta ampun, pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup. Kapan saja kita mengetuk pintu Allah, di situ Allah memberikan ampunan pada kita. Tetapi apabila berkaitan hukum dengan sesama kita yang disebut hak al-adami atau hak-hak antara kita, itu Allah lepas. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan zalim dan kezaliman itu ada tiga. Ada yang zalim yang tidak diampuni oleh Allah, ada perbuatan zalim yang diampuni oleh Allah, dan ada perbuatan zalim yang tidak dilepas oleh Allah. Adapun perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu mensekutukan Allah, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Innallaha tidak pernah akan mengampuni orang yang mensekutukan Allah, dan orang yang berbuat mensekutukan Allah itu zalim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada kedua zalim yang diampuni oleh Allah, itu ialah ketika seseorang hamba Allah melakukan hal-hal keliru atau melanggar ketentuan Allah, sholatnya, puasanya, hajinya dan semuanya antara dia dengan Allah, itu ketika dia minta ampun sama Allah, diampuni oleh Allah. Tetapi ada bentuk zalim yang ketiga, yaitu antara kita dengan sesama kita, itu dibiarkan oleh Allah, kelak ketemu di akhirat. Biar yang dizalimi minta menagih kepada yang berzalim, yang membuat zalim kepadanya. Itu kemudian Rasul pernah bersabda, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu ialah orang yang sudah modalnya habis, udah nggak punya uang lagi, nggak punya dagangannya, sudah nggak ada, barang-barangnya habis. Man la dirham lahu wala mata'alah. Orang bangkrut itu ya Rasulullah yang kita fahami orang yang modalnya sudah habis, uangnya habis, barangnya habis. Kata Rasulullah, tidak. Orang bangkrut dari umatku ialah orang yang kelak di hari kiamat dibangkitkan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala zakat, tetapi mencaci orang, tetapi memukul orang, tetapi menuduh orang, tetapi memukul orang, tetapi mengambil harta orang. Kelak dia harus membayar kepada yang dicaci, kepada yang diambil hartanya, kepada yang difitnah, kepada yang dituduh. Maka semua pahala-pahala puasa itu harus ia bayarkan kepada mereka. Kalau sudah dibayarkan semua pahalanya, masih punya utang,
dosa-dosa orang-orang itu diberikan kepada dia, baru dia diseret ke api neraka, dan inilah bangkrut menurut Rasulullah. Hubungannya nggak dilepas oleh Allah karena perbuatan zalim antara sesama. Setelah membicarakan qisas yang menjaga jiwa seseorang, setelah menjaga warisan yang berkaitan dengan harta, baru Allah berbicara sekarang ini kewajiban mengenai puasa. Walaupun kelak hubungan puasa nggak lepas dari antara kita sesama kita. Karena nanti ketika sampai pada la'allakum tattaqun, kita akan membicarakan bahwa puasa pun kita puasa nggak makan, nggak minum, meninggalkan syahwat perut, syahwat farji dan semuanya, tapi nanti nggak ada pahalanya, cuman capek dan lapar dan dahaga. Karena apa? Puasa sumpah palsu, menipu orang. Puasa mengganggu tetangga. Puasa mengambil harta orang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa tidak ada di balik puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga, pahalanya nil, nggak ada. Karena apa? Puasa mengganggu yang lain, Allah nggak mau. Itu 183 malam ini mulai Allah mengajak, menyeru kita ketika berbicara mengenai kewajiban puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman. Seruhan ini seperti seruan yang lalu. Ketika membicarakan qisas, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah dipanggil wahai orang-orang yang beriman, kemudian kita tidak bisa menampakkan atau mewujudkan arti keimanan kita, sungguh kita malu di hadapan Allah. Sudah distempel oleh Allah orang beriman, tapi tingkah lakunya bukan tingkah laku orang beriman. Tapi sudah dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, tapi nggak melaksanakan perintah Allah. Sangat memalukan. Karena itu perintah-perintah Allah yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang enak ini menyebabkan akan melupakan semua kesulitan perintah itu. Al-Imam Ja'far Shadiq kalau mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu semua ini, beliau mengatakan begini, ladzatu ma fin nida azala ta'abal ibadati wal ana. Lezatnya seruhan Allah, wahai orang-orang yang beriman, lezatnya seruhan ini menghilangkan, melupakan, menghilangkan semua keletihan dan kecapean dalam ibadah. Hampir nggak merasa capek karena udah dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ladzatu ma fin nida azala ta'abal ibadati wal ana. Begitu Al-Imam Shadiq mengomentari. Dan panggilan ini berbeda kalau Anda memerintahkan anak Anda berkata, ambilkan ini, pergilah ke sana, sambil Anda berkata, ya habibi, wahai kekasihku, sayangku, tolong pergilah ke sana. Perintah dengan ungkapan telah memanggil dengan panggilan semacam ini berbeda. Kalau masih nggak dituruti, ya keterlaluan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada apa ya Allah? Setelah diseru, dipanggil, diberi gelar orang-orang beriman, apa dibalik panggilan dan perintah dan seruan ini? Apa perintahnya ya Allah? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. As-shaumu as-siyam sama-sama masdar yang artinya di sini puasa. Asal kalimat as-shaum itu artinya al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Karena itu orang nggak berbicara pun disebut shaum. Allah menceritakan Siti Maryam ketika berpuasa juga dengan menahan untuk nggak berbicara.
Inni nadartu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku telah nadar untuk berpuasa, aku tidak akan berbicara pada siapapun. Maka as-shaum artinya al-imsak, menahan dalam segi bahasanya. Kemudian dalam segi syar'inya, istilah syariatnya, menahan diri dari semua yang membatalkan dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Sendirian, cuman umat ini yang diwajibkan? Tidak. Allah ingin menyebutkan, setelah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan untuk kalian, telah diwajibkan berpuasa. Tapi dengar, bukan cuman kalian yang mendapatkan kewajiban ini. Umat-umat sebelum kalian pun memperoleh kewajiban. Sesuatu yang berat itu kalau yang melakukan cuman bukan kita saja, bareng-bareng nampaknya agak ringan. Bukan cuma kita yang diwajibkan, umat-umat terdahulu pun mendapatkan kewajiban. Ini pun sudah agak meringankan beban puasa itu, bahwa bukan cuma kita yang mendapatkan sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Baik umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Isa, atau umat Nabi-Nabi sebelumnya. Persamaan ini cuma dalam bentuk kewajibannya, bukan dalam bentuk detail harinya, masanya, caranya, tidak. Itu masing-masing. Likullin syir'atun wa minhaj, masing-masing punya caranya. Tapi Allah ingin menyebutkan kesamaannya dalam sama-sama diwajibkan. Bentuk puasanya mungkin harinya berbeda, caranya berbeda, itu tidak harus sama. Yang sama cuman kewajiban, bentuk kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam disebut oleh Allah berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Atau nabi-nabi tersebut. Tapi secara globalnya bahwa umat-umat terdahulu mendapat kewajiban juga dari Allah untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana sholat juga umat-umat terdahulu mendapatkan kewajiban sholat, tapi bentuk dan cara sholatnya berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan kepada umat-umat terdahulu? Tujuannya satu, la'allakum tattaqu. Puasa itu mengajak supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa nggak membawa kita ke sana, kita belum meraih tujuan diwajibkan puasa. Apalagi kalau berpuasa bulan suci Ramadan, itu tempat training, tujuannya untuk bertakwa. Puasa ini kan training semua isinya, latihan. Supaya kemudian hasil latihan sebulan ini kita bawa dalam 11 bulan berikutnya sampai ketemu di bulan yang telah ditentukan dan diwajibkan agar kita berpuasa lagi. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Karena itu orang yang berpuasa mengganggu tetangganya, sumpah palsu, berbohong, berkhianat, mengambil harta orang, dia nggak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar dan dahaga. Karena orang yang bertakwa nggak menipu orang. Orang yang bertakwa tidak berbuat jelek dengan tetangganya. Orang yang bertakwa tidak memakan harta orang lain. Ketika tidak ada ketakwaan itu, maka kita tidak meraih tujuan yang Allah jadikan berpuasa agar kita sampai ke tempat itu, yaitu bertakwa, agar kita mampu menjaga diri kita dari api neraka. Hakikatnya sebenarnya puasa itu sendiri mengekang kita dalam syahwat perut dan farji,
Karena kebanyakan yang menjadikan kita tidak menjadi orang bertakwa, tergelincir oleh syaitan dan hawa nafsu, karena dua hal tadi itu, syahwat perut maupun farji, maluan. Sementara puasa itu membuat kita mampu mengekang. Karena itu Rasulullah pernah berkhitab atau menyeru kepada para pemuda, para pemuda, kalau kalian sudah waktunya cepat-cepat kawin. Tapi kalau nggak mampu kawin, berpuasalah. Karena puasa ini yang mampu memadamkan sedikit kebutuhan farjimu. La'allakum tattaqun. Ini tujuan berpuasa. Orang yang bertakwa akan menjaga amanat dan tidak akan melanggar. Begitulah orang berpuasa. Di hadapan dia minuman jus, tapi belum waktunya. Walaupun dia sendirian, gak bakal diminum. Karena apa? Belum waktunya. Dan itu yang diinginkan ketika keluar dari puasa. Kita dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita gak akan nyentuh. Karena kita sudah pernah belajar gimana waktu puasa. Puasa itu sebenarnya ketika kita memperoleh sampai kepada tujuannya, yaitu takwa, maka puasa itu sebenarnya ingin mengangkat kita sebagai manusia agar mengangkat dari kehinaan binatang untuk menjadi lebih mulia dari para malaikat. Orang yang bertakwa akan lebih mulia dari para malaikat. Malaikat memang sudah nggak punya syahwat, nggak punya gangguan. Sementara orang bertakwa ini masih banyak rangsangan dan rayuan. Tetapi ketika ia meraih tujuan puasa itu, maka dia akan jauh a'la illiyin, tinggi dia. Kalau enggak, dia akan jatuh asfala safilin. Itu manusia. Saya kira dalam beberapa pertemuan yang lampau pernah kita bicarakan, atau beberapa tahun yang lalu dalam pengajian akhir menjelang Ramadan, kita pernah sampaikan hikmah-hikmah puasa yang tidak akan saya ulangi lagi. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena itu kemudian ibadah yang kita dengan Allah ini akan kelak menjadi hampa dan sia-sia kalau kita yang enggak menjaga antara kita sesama kita. Itu beratnya. Dan pasti orang yang sukses dalam puasa itu pasti akan menjadi orang bertakwa, karena puasa itu adalah kesabaran. Banyaknya kita nggak mampu menahan kekeliruan ini karena kita nggak sabar. Sementara puasa itu as-shaumu nisfus sabr atau as-shaumu was sabr. Karena itu kalau kita melihat hadis Rasulullah, setiap perilaku amalan anak Adam pahalanya dilipat gandakan, ada sekian-sekian kecuali puasa. Itu urusanku, aku yang ngatur, ngaji berapa. Dan itu akan ketemu sama dengan Al-Quran ketika membicarakan orang sabar. Ketika Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batas. Puasa pun begitu. Kalau Siti Fatimah dalam khutbah beliau, ketika beliau memerinci falsafat syariat yang dibawa oleh ayahnya sallallahu alaihi wa alihi, beliau ketika membicarakan falsafat puasa, beliau mengatakan wa ja'ala shauma tathbitan lil ikhlas. Puasa ini akan mengajarkan kita untuk mengkokohkan keikhlasan kita di hadapan Allah. Enggak ada orang puasa di siang hari bangga, saya puasa hari ini, sama-sama puasa. Saya dagang, enggak ada, sama. Maka puasa itu mengajari kita untuk berbuat sesuatu untuk Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Depan orang, enggak depan orang, sendirian atau banyak orang, belum waktunya, enggak jaga. Karena saya lagi berhubungan sama Allah, bukan berhubungan sama orang. Itu puasa. Ini la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan untuk kalian berpuasa seperti diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Tujuannya agar kalian meraih ketakwaan.
Dan takwa dalam Al-Quran sudah banyak kita bahas ketika kita masuk dalam surat Al-Fatihah. Atau enggak, dalam Baqarah awal-awal, hudan lil muttaqin, kita banyak bicara, berhenti mengenai sifat-sifat orang bertakwa dan yang akan diperoleh oleh orang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Allah telah mewajibkan puasa bagi kalian wahai kaum mukminin seperti umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi ayat ini enggak menjelaskan diwajibkan puasa berapa hari, kapan, enggak ada. Ayat berikutnya 184 menjelaskan ayyam ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Kewajiban pada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban pada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi bertakwa. Berapa? Ya Allah, berapa banyak? Hari-hari, ada bilangan. Ayyaman ma'dudat, waktu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Hari-hari di sini oleh Allah enggak sebutkan kapan, tapi ayat nanti berikutnya 85 yang disebutkan, yaitu syahrul Ramadan. Akan kita baca juga akhir ayat ini insyaallah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, yaitu artinya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita jeli membaca 3 ayat ini ketika Allah membicarakan puasa, kita akan nampak puncak rahmat Allah. Dan begitu ketika Allah membicarakan masalah hukum, selalu nampak rahmat Allah. Bukan sekedar perintah, kemudian perintahnya kaku, tidak enak. Coba kalau saya akan ringkas sedikit dari 3 ayat ini. Pertama, kita dipanggil dulu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah, enak seruannya. Kedua, bukan cuman kalian, umat-umat terdahulu pun aku wajibkan. Terus jangan kamu anggap berat ini, karena inilah yang membawa kamu kepada ketakwaan. Sementara ketakwaan itu bermacam-macam sifatnya dalam Al-Quran. Sampai termasuk surga itu hanya milik mereka. Akibat kebaikan hanya milik orang takwa, begitu. Terus dikuatkan lagi hingga 4, ayyam ma'dudah, jangan keburu. Jangan kalian anggap aku wajibkan sekian lama atau selamanya, enggak. Hari-hari tertentu saja. Ini kalau kata orang Jawa ngemong Allah. Sedikit. Ini nampak rahmat Allah supaya enggak jadi beban begitu. Ayyaman ma'dudat. Sudah disebut ayyaman ma'dudat, Allah sebutnya lagi hari-hari yang tertentu itu apa? Aku pilihkan untuk kalian hari yang paling mulia. Hari apa ya Allah? Bulan yang paling mulia. Bulan apa ya Allah? Bulan Ramadan. Kenapa menjadi mulia? Bulan itu kuturunkan Quran. Kamu puasa di tempat itu hari itu. Ini mengajak kita supaya menerima ketentuan ini dengan senang hati. Syahrul Ramadan. Terus, tapi tenang, kalau kamu sedang sakit atau perpergian, jangan puasa. Manggana minkum maridun aw ala safar, jangan puasa. Ganti aja hari yang lain. Jangan sampai ada paksaan begitu. Bahkan urusan sakit dan musafir ini diulangi 2 kali oleh Allah. 184 kita akan baca, 185 diulangi lagi. Supaya apa? Jangan tetap saya puasa, jangan. Ini aku izinkan, jangan puasa. Sampai keluar nanti hadis Rasulullah. Kalau mau kamu puasa di musafir seperti kamu nggak puasa di rumahmu sendiri. Dosanya. Yang memerintahkan kamu puasa wajib, itu juga yang mewajibkan kamu untuk nggak puasa, jangan. Nanti di surat, kemudian di surat yang sama ini 185-nya, nanti Allah masih akhiri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini menginginkan kemudahan untuk kamu, bukan kesulitan. Nanti diakhiri oleh Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dari semua ini agar kalian kelak mampu bersyukur. Kalau bersyukur apa? La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah ini ketika memerintahkan hukum itu begini mengajaknya. Karena itu orang yang menyimpang dari hukum Allah disebut zalim, keterlaluan.
Ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu. Selalu digunakan ma'dudat ini yang ada adat, ada bilangannya. Hari-hari yang ada bilangan tertentu. Atau juga ingin disebutkan ayyaman ma'dudat selain artinya bilangan hari-hari yang ada bilangannya tertentu, hari-hari yang sedikit. Dibanding 360 hari, cuma 30 hari saja kamu puasa. Karena ma'dudah ini juga bisa dinisbatkan kepada sesuatu yang kecil, sedikit. Fasyarahu bisamanin bidarahima ma'dudah. Ketika orang-orang membeli Nabi Yusuf, ketika dia Allah darahima ma'dudah, artinya qalilah, sedikit. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang ada bilangannya. Apa itu hari-hari? Apa itu? Bulan Ramadan sepenuh. Karena ayat berikutnya ialah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menepat masuk di bulan itu wajib dia puasa. Artinya ayyaman ma'dudat itu ialah ya 1 bulan puasa itu. 1 bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Tetapi Allah masih menyebutkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian sedang berpergian, kalian sedang sakit atau sedang berpergian, maka jangan puasa, nanti bayar di hari yang lain. Enaknya Allah. Sakitnya kalau dia puasa akan sakit, atau sakitnya dia sudah memang dalam keadaan sakit, kalau puasa akan tambah parah. Itu bisa dilihat, dirujuk dalam kitab-kitab fikih yang ada batas-batas sakit. Tapi yang jelas antara kita dengan Allah relatif ada sakit tertentu bagi orang biasa, tapi bagi orang yang lain kondisinya berbeda sama orang yang lain, begitu. Perjalanan pun musafir ada batas-batasnya, disebut dalam kitab-kitab fikih. Saya nggak masuk ke sana. Ada yang 24 pp atau 24 perjalanan atau 80, itu silahkan masing-masing kembali kepada buku fikihnya menurut mazhabnya masing-masing. Tapi berkaitan dengan musafir, berkaitan dengan mahar sakit, yang mewajibkan puasa ketika kita tidak musafir dan tidak sakit, itu juga yang memerintahkan kita jangan puasa. Dan ketika kita musafir atau sakit, kalau kita sakit kita paksa sampai membahayakan, dosa kita berpuasa, dosa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Perselisihan para ulama dan fuqaha berkaitan puasa ketika musafir sakit, wajib tidak puasa atau boleh memilih, itu perselisihan. Ada para mazhab yang mengatakan boleh milih, ada yang mazhab mengatakan wajib tidak puasa karena ini diberi oleh Allah, jangan ditolak pemberian Allah. Tapi itu ada dalam buku-buku mazhab masing-masing. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia cuma perlu membayar di hari-hari yang dia ketika sakit atau ketika dia berpergian. Maka enggak puasa, anggap enggak puasa 5 hari, maka nanti wajib bayar 5 hari di hari di luar bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang berat kalau melaksanakan puasa. Tok itu tegak dia, ada sesuatu di leher dia. Jadi melaksanakannya dengan susah payah, dengan sudah hampir kena sakit atau nggak mampu dia. Maka bagi dia itu cukup bayar fidyah kepada seorang miskin. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu dalam satu madhab 6 on, Syafi'i kalau dalam Ja'fari 7 on setengah 1 mud. Tidak bayar.
Siapa yang yutiqunahu ini? Dalam buku-buku riwayat yang ada, yang dimaksud orang yang kalau melaksanakan dengan susah payah, nggak mampu sekali, itu adalah disebut orang tua yang sudah tua, udzur, atau orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ada lambung yang sudah parah, tidak bisa dia lapar, maka dia cukup membayar fidyah 1 mud setiap hari kepada orang miskin. Disebutkan asy-syaikh al-harim at-ta'in fi sin atau al-marid alladzi la yurja bur'uh. Orang yang sakit sudah enggak mampu diharapkan kesembuhannya, maka dia setiap hari membayar mud. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memberi makanan kepada seorang miskin. Yang satu mazhab menyebutkan 6 on, satu mazhab mengatakan 7 on setengah. Nah, yang mana? Mud. Tetapi Allah menyebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Tapi kalau orang ingin memberi lebih, maka itu baik baginya. Saya memberikan seorang nggak puasa, dia memberikan kewajibannya memberikan 1 orang miskin untuk cukup makannya 1 mud, 7 on setengah atau 6 on. Tapi dia memberikan 2 orang miskin, dia memberikan lebih dari mud yang ditentukan. Siapa yang memberikan kelebihan, maka itu baik bagi dia. Anda punya kewajiban keluarkan zakat 10 juta, Anda keluarkan 20, baik. Anda lebih. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Begitu para mufassirin menyebutkan. Jadi, dan semacam itu kalau kita sebenarnya berhubungan dengan menentukan sesuatu, melaksanakan hukum Allah. Tidak melebihi ketentuan Allah yang dilarang oleh Allah. Saya diwajibkan puasa 30 hari, lebaran jangan. Saya mampu untuk lebaran, ini nggak boleh. Bukan tatawwa, karena ini ada larangan dari Allah. Tapi berkaitan dengan memberikan miskin, dengan hitungan harta dan semuanya, tambah yang baik. Seperti kalau kita masih ingat ketika Nabi Allah Syuaib ingin mengawinkan putrinya dengan Nabi Allah Musa, diminta untuk 8 tahun menjadi ajir. Thamaniyata hijaj. Aku minta kamu untuk kukawinkan dengan anak putriku, 8 tahun kamu bersamaku di sini. Tapi kemudian fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau kamu jangkepkan, kamu lengkapkan 10, yaitu kebaikan darimu. Nabi Musa milih yang 10 katanya, karena para nabi enggak pernah memilih kecuali yang terbaik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Kamu diwajibkan memberikan ta'am 1 orang miskin, kamu memberikan 2 orang miskin, 3 orang miskin, itu pahalanya untukmu. Kamu cuma diwajibkan bayar 1 mud, tapi kamu memberikan per orang miskin 10 kilo, itu kebaikan darimu. Dan semuanya ada hitungan dari Allah, ada hisabnya. Kemudian Allah menyebutkan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu berpuasa, ini lebih baik untuk kalian kalau kalian faham arti kebesaran puasa. Di sini ada 2 pendapat kaum mufassirin dalam buku-buku mereka. Pendapat pertama, mereka mengatakan berkaitan mulai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan lah fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Pendapat pertama begini, dulu puasa itu
sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, puasa itu ada kewajiban cuman boleh milih. Yang nggak mampu repot boleh nggak puasa, cuman bayar fidyah. Kemudian, dan kalau kamu berpuasa lebih baik daripada fidyah, boleh milih, begitu pendapat pertama. Sehingga mereka mengatakan ayat ini kemudian bagi yang yutiqunahu, yang merasa berat berpuasa, dimaafkan dia kalau nggak berpuasa. Kemudian ayat ini mansukh dengan ayat Ramadan. Walaupun sebenarnya ayat yang yutiqunahu itu berkaitan sebenarnya bukan pilihan, tapi berkaitan dengan orang yang tua, sudah nggak mampu. Kalau dipaksakan mungkin iya, cuman dia sangat-sangat kesulitan, atau orang yang sakit sudah tidak ada harapannya untuk sembuh. Karena kalau sakit masih punya harapan sembuh, memang dia tidak boleh puasa, tapi dia nggak bayar fidyah karena masih ditunggu sembuhnya. Karena kalau dia sembuh wajib membayar puasa yang ia tinggalkan. Karena itu pendapat kedua begini, ayat ini tidak ada hubungan kalau dulu boleh milih, tidak. Yang dikatakan kalau merasa berat, sulit sekali, menjadi beban, kalau dilaksanakan akan sulit, itu hanya untuk orang tua dan untuk orang yang sakit nggak diharapkan sembuhnya. Tetapi wa antasumu khairun lakum, kalau kamu puasa lebih baik untuk kalian. Ini khitabnya bukan hanya kepada orang-orang yang membayar fidyah, tapi ini khitabnya untuk seluruh kaum mukminin yang diwajibkan oleh Allah berpuasa. Mungkin Anda bertanya, sudah berpuasa kenapa Allah masih mengatakan kalau kamu berpuasa itu baik untuk kalian? Ini namanya Allah ingin mentakkidkan lagi bahwa hukum kewajiban puasa yang telah kuwajibkan itu kalau kamu lakukan sebenarnya itu baik untuk kalian. Bukan ada sesuatu, nggak kembali kepada Allah dan tidak kembali kepada siapapun, tapi kepada kalian sendiri. Dan lafaz dan ibarah semacam ini dalam Al-Quran banyak sekali. Wa in taf'alu fahuwa khairun lakum, kalau kamu lakukan baik. Apa yang kamu lakukan berkaitan kewajiban puasa tadi. Aku wajibkan kalian puasa. Kalau kalian benar-benar melakukan puasa itu, benar-benar itulah kebaikan untuk kalian. Contoh, ketika Allah membicarakan mengenai wajibnya sholat Jumat, dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, tinggalkan perniagaannya, melaksanakan sholat Jumat itu khairun lakum. Sudah disuruh meninggalkan semuanya, kemudian disuruh sholat, khairun lakum. Kenapa? Iya, jangan merasa beban perintah itu. Karena kalau kamu melakukan kewajiban ini khairun lakum. Satu. Atau ketika Allah membicarakan masalah jihad, dalam surat As-Saff ayat 11, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Enggak ada urusan pilihan ini, enggak ada pilihan. Adalah iman pada Allah, iman pada Rasul, jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dzalika khairun lakum. Ini baik untuk kalian kalau kamu lakukan. Bukan berbicara masalah pilihan, tapi kewajiban yang kuwajibkan ini baik kalau kamu lakukan. Ini kan kita sudah sering kaji dalam konsep Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu Allah ingin mentakkidkan. Atau kita menemukan, dan ayat-ayat banyak disebut banyak oleh Allama Tabatabai atau dalam tafsir Amthal menyebutkan ayat-ayat seperti juga ketika Allah menceritakan, dan pernah kita kaji 54 surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan Nabi Allah Musa memerintahkan mereka orang-orang untuk mulai menebus dosanya dengan melakukan membunuh diri mereka atau membunuh syahwat dan hawa nafsu mereka. Ketika Allah berfirman, fatubu ila bari'ikum
waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Tobatlah, bunuh jiwa kalian, itu baik. Atau kita menemukan dakwah Nabi Ibrahim, wa Ibrahima idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya kalimat dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun seperti wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ini berkaitan dengan kewajiban puasa itu sendiri. Bukan Allah menawari, kalau kalian enggak kuat berilah fidyah, kalau kamu enggak beri fidyah, tapi kalau kamu puasa lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk semua yang diwajibkan tadi itu. Sebagaimana ayat-ayat semacam ini banyak dalam Al-Quran. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa antasumu, wahai yang telah diwajibkan berpuasa, kalau benar-benar kalian berpuasa, khairul lakum, itu baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, baik dalam segi melaksanakan perintah Allah, baik dalam segi akan meraih pahala demi pahala yang Allah sisihkan, baik dalam segi akan memperoleh latihan untuk mulai mengekang hawa nafsu dari hal-hal yang jelek supaya menjadi orang bertakwa. Kemudian baik walau untuk fisik, karena puasa ini juga obat. Banyak pengobatan sekarang fisik dengan puasa. Seperti disabdakan oleh sallallahu alaihi wa alihi, sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Puasalah, kalian akan sehat. Ini semuanya masuk dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya Allah, diwajibkan puasa 183-nya. 184-nya tidak selamanya, tapi hari-hari tertentu saja, ayyaman ma'dudat. Hari yang mana ya Allah? 185, akhir ayat yang akan membahas masalah puasa ini. Sebelum masuk ke doa, dan walaupun nanti kembali puasa lagi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ayyaman ma'dudat itu kata Allah urusannya adalah kapan ya Allah? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan ini syahrul apa? Syahrul diturunkannya Al-Quran. Katanya awalnya itu 27 Rajab, Yaumul Bi'tsah. Tapi turunnya Al-Quran ini Allah sebutkan Ramadan. Ramadan pun kalau kita baca begini urutan ayatnya. Kalau kita membaca surat Ad-Dukhan, Allah menyebutkan kami turunkan. Kalau kita baca 185 ini, Allah menyebutkan kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang mana ya Allah? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 30. Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah itu malam Ramadan. Malam apa ya Allah? Diterangkan oleh ayat lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang lailatul mubarakah itu adalah lailatul qadr. Aku wajibkan kepada kalian berpuasa ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu ada bilangannya. Kapan? Yaitu hari diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkan ke Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada sebagian mufassirin menyebutkan bahwa kalau dalam Al-Quran kebanyakan kalimat unzila berbeda dengan nazzala. Biasanya kalau nazzala itu artinya turunnya Al-Quran terbagi-bagi selama 23 tahun itu. Tapi kalau unzila itu sekaligus. Karena itu ada yang mengatakan bahwa sekaligus itu turunnya di Ramadan. Kapan? Ketika turun ke sama'id dunya dari Lauhil Mahfud. Kapan itu? Waktunya di Lailah Mubarakah. Kapan Lailah Mubarakah itu? Lailatul Qadar. Inna syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran bagi petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan penuh petunjuk-petunjuk
yang akan memisahkan antara kebatilan dan kebenaran, antara hak dan batil dan semuanya. Kemudian Allah sebutkan, faman syahida minkumus syahra, siapa yang menangi masuk di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Begitu masuk hilal Ramadan, maka falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Jadi Allah wajibkan berpuasa. Kapan? Hari-hari tertentu, ada bilangannya. Kapan hari-hari itu? Bulan Ramadan. Bulan apa Ramadan? Bulan diturunkannya Al-Quran yang penuh petunjuk, hidayah dan semuanya. Kemudian siapa yang masuk, menangi atau masuk di bulan itu, syahid, artinya dia hadir di bulan itu, menyaksikan masuk di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sebelum masuk Ramadan nggak ada kewajiban bagi kita untuk berpuasa. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, baru kita kena firman Allah, kutiba alaikumusiyam, wajib kalian berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Oleh Allah diulangi lagi berkaitan sakit sama musafir ini. Karena Allah ingin mentakkidkan. Karena sebagian muslimin mungkin menganggap, nanggung, saya masih kuat walaupun musafir, saya masih kuat walaupun sakit. Ini Allah ulangi sampai 2 kali. Allah ingin sebutkan bahwa yang mewajibkan kamu untuk puasa ketika kamu sehat dan di tempat tinggalmu, itu juga yang memerintahkan kamu untuk tidak berpuasa ketika kamu sakit dan kamu berjalan musafir. Katanya di zaman Rasulullah pernah dalam musafir, ketika menerima ayat ini, beliau ngambil minta air. Disebutkan dalam sejarahnya beliau tidak pernah berpuasa dalam musafir sepanjang hidupnya, walaupun sebelum turun ayat ini. Dan ketika ayat ini memang beliau minta air di depan para sahabatnya supaya nampak bahwa memang gak ada puasa, beliau minum. Kemudian sebagian mereka berkata, nanggung kita kalau minum, gak minum dah, sudah menjelang asar mau masuk maghrib. Dan mereka akhirnya disebut al-usat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, orang yang melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Faman kana minkum maridan aw ala safar, kata Allah, siapa yang sakit atau berpergian, jangan puasa. Ini keringanan dari Allah. Setelah itu Allah menyebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar, jangan puasa sekarang, tapi nanti kamu bayar di hari-hari berikutnya. Punya utang 2 bayar 2, utang 4 bayar 4, begitu ayamin ukhar. Kemudian Allah masih tekankan lagi. Setelah diulangi 2 kali, sakit pergi, Allah ulangi, Allah akhiri lagi, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, gak menghendaki kesulitan. Arhamur Rahimin, begitu rahmatnya Allah. Allah nggak mau mensulitkan kalian, tapi Allah ingin memudahkan. Kalau kemarin ketika kita berbicara dalam ayat-ayat sebelumnya, berbicara mengenai qisas atau berbicara mengenai wasiat, ada takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Ketika berbicara qisas, Allah akhiri dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Kalau kemudian akor antara keluarga yang dibunuh dengan yang membunuh untuk hanya membayar fidyah, membayar dia, takhfif. Di sini berkaitan puasa, sakit, musafir, jangan puasa, ganti nanti hari berikutnya. Terus yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul us, enggak menginginkan kesulitan. Terus walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menampakkan kebesaran dan keagungan Allah dalam mempraktekkan berpuasa. Salah satu tafsir yang begitu. Karena melaksanakan syiar Allah itu sama kita menamakan takbir, mengucapkan takbir kepada Allah.
Tukabbirullah ala ma hadakum, karena kita cuma memperoleh petunjuk dari Allah ini. Ala ma hadakum, kita selalu diperintahkan untuk mengagungkan Allah, baik dalam kalimat kita ungkapkan Allahu Akbar atau dalam praktek melaksanakan syiar-syiar atau hukum-hukum Allah, itu mengagungkan Allah. Kenapa kita agungkan? Karena hanya Allah yang memberikan petunjuk. Alama hadakum, karena anugerah petunjuk demi petunjuk yang Allah berikan pada kalian. Terus wala'allakum tashkurun, agar kalian walitukmilul iddata, sebenarnya walitukmilul iddata, sebelum saya teruskan, artinya tukmilul iddah, kamu harus sempurnakan ayaman ma'dudat tadi itu. Apa iddahnya? Sempurnanya 1 bulan. Kalau bulannya 30 ya 30 harinya. Kalau bulannya 29 ya 29. Karena itu kalau puasa cuman 15 sisanya sakit, bulan Saun itu sampai 30, maka kamu wajib membayar 15 supaya persis 30. Tukmilul iddah, kamu sempurnakan bilangannya. Karena itu wanita yang haid, lagi men, walaupun dia nggak sholat, nggak wajib godok sholatnya, tapi puasa dia wajib puasanya digodok. Karena apa? Litukmilul iddah, supaya kewajiban ayaman ma'dudat di bulan tertentu itu, yaitu bulan Ramadan, supaya bilangan hariannya selengkap dan sempurna, nggak boleh kurang. Kalau bulannya 29 ya 29, kalau bulannya 30 ya 30. Walitukmilul iddah, baru walitukabbirullah ala ma hadakum, untuk mengagungkan Allah. Dan diakhiri wala'allakum tashkurun. Kalau mengagungkan Allah enggak pakai wala'allah, spontan iya, tapi berkaitan agar kita bersyukur, masih Allah gunakan la'allah. Mudah-mudahan kalian mampu bersyukur, karena bersyukur itu kan masih banyak syarat-syaratnya. Kalau tukabbirullah cukup mengucapkan dengan lisan atau mempraktekkan puasa itu sudah menukabbirullah. Kalau syukur masih perlu, harus pakai ikhlas, syarat-syaratnya. Syukur itu tambah kita tahu rahasia kebesaran puasa, tambah banyak syukur kita kepada Allah. Karena itu kalau kita habis melaksanakan ibadah apapun bentuknya, perbanyak syukur pada Allah. Setelah puasa, apalagi setelah sholat, kita kan ada sujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena kalau bukan Allah yang memberikan sehat badan dan semuanya, kita nggak mampu sholat. Begitu juga berpuasa. Karena itu dalam doa ketika kita mulai berbuka, ada doa-doa yang kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah kita mampu menahan, nggak makan, nggak minum dan semuanya. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setiap kita bersyukur, setiap kita ditambah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.